Al-Qarni rubba akbar law aqsama 'ala Allahi la abarra. Terkadang ada orang dekil, dekumal, enggak dianggap, madfu bil abwab, kalau datang satu pintu ditolak, enggak dibukain, orang malas mau bukain dia pintu. Law aqsama 'ala Allahi la abarra, teman-teman saya sekalian. Tapi kalau dia angkat tangan minta sama Allah, la abarrah, Allah malu untuk tidak mengijabah doanya. Tidak akan dibiarkan tangannya jatuh sebelum Allah tetapkan ijabahnya. Tidak dibiarkan tangannya turun dari tengadahnya sebelum Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Saudaraku sekalian saya muliakan, sahabat begitu diceritakan tentang itu, orang-orang yang di mata Allah berlian, meskipun di mata manusia hanyalah debu belaka, mereka minta dikasih contoh. Angkat tangan, karena mereka semuanya ingin jangan sampai kita memperlakukan orang ini nggak benar. Jangan sampai kita kemudian ketemu sama dia, kita nggak tahu bahwa dia ini berlian, kita sangkain dia debu belaka. Mereka bilang, ya Rasulullah, hati rajulan minhum, Rasul kasih contoh kepada kami, siapa tuh yang kayak begitu? Nabi tersenyum dengan begitu lebar, membayangkan seseorang yang ada diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, ini Rasul berlian yang dianggap seperti debu oleh manusia, akan tetapi ia di sisiku adalah berlian, wahai Nabi Muhammad. Nabi tersenyum kemudian mengatakan, dzaka Uwais Al-Qarni, seperti Uwais Al-Qarni. Wa ma Uwais ya Rasulullah? Sahabat kembali bertanya, Uwais itu apa wahai Rasul? Nabi kemudian mengatakan, rajul, dia adalah seorang laki-laki. Innahu kana barran bi ummih. Uwais ini dulunya dia dapat pangkat kedudukan tinggi di mata Allah disebabkan karena baktinya kepada ibunya. Masya Allah. Innahu kana barran bi ummih, kata Nabi Muhammad. Asabahul baras illa lum'atan baina katifai. Kata Nabi Muhammad alaihi wasallam, fi ihda katifai. Kata Nabi, dia ini punya ciri-ciri, kata Nabi Muhammad alaihi wasallam. Dulunya pernah kena penyakit baras, pernah kena penyakit belang. Fabarra'ahullah, Allah kemudian sembuhkan dia, illa lum'atan bainakat, illa lum'atan fi ihda katifai, kecuali satu bagian di salah satu lengannya. Enggak disembuhin sama Allah, dibiarin. Kenapa? Doanya Uwais, kenapa minta disisain? Ya Allah, agar setiap kali saya melihatnya, saya mengingat nikmatnya Engkau memberikan kesembuhan pada saya. Uwais merasa kalau enggak ngeliat suka lupa. Nabi kemudian berkata, ini dunianya Uwais ya, udah diceritain sama Nabi. Waktu di dunianya dia kayak gimana, ciri-cirinya Nabi udah kasih tahu. Nabi merasa perlu ngasih tahu akhiratnya Uwais. Apa kata Nabi Muhammad? Idza jaa yaumul qiyamah, apabila datang hari akhirat, idza sara ahlul jannah ilal jannah, sara ahlun nar finnar, umira bi Uwais Al-Qarni ilan nar. Apabila sudah datang akhirat, sudah ada surga dan neraka, orang ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka, Uwais diperintahkan untuk datang ke neraka. Kenapa? Ngapain? Katanya orang soleh, katanya dia permata, katanya dia berlian. Kenapa Allah masukkan dia ke dalam api neraka? Teman-teman saudaraku sekalian, fayashfa', Uwais datang ke neraka bukan untuk disiksa. Uwais datang ke neraka bukan untuk melihat-lihat, untuk membuat dia tambah semakin besar syukurnya. Akan tetapi Uwais di dalam neraka untuk memberi syafaat kepada ahli-ahli neraka. Maka diangkatlah orang-orang dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga dengan syafaat Uwais. Seberapa banyak ya Rasulullah? Fayashfa
misal adad qabilah Rabi'ah wa Mudar. Dia pun memberi syafaat sebanyak bilangan qabilah Rabi'ah dan Mudar, dua qabilah terbesar dalam bangsa Arab pada masa tersebut. Jutaan orang yang dikasih syafaat sama Uwais Al-Qarni, dimasukin ke neraka bukan buat ninjau, bukan buat disiksa, tapi buat ngasih syafaat. Habib Umar bin Hafid bercerita, katanya Habib Umar, Uwais itu gak terkenal. Waktu hidupnya di dunia Uwais tuh gak terkenal. Gak banyak orang berteman sama Uwais, berguru sama Uwais, berkawan sama Uwais, bertetangga sama Uwais. Gak banyak. Tapi Allah ngasih tahu bahwa dia itu bisa memberi syafaat kepada jutaan orang. Maka saudaraku sekalian, Habib Umar bin Hafid mengatakan, kayaknya masih muat tuh jutaannya sampai kepada orang-orang di zaman sekarang. Maka kalau kamu sering baca Fatihah kepada Uwais, kamu pernah ceritakan tentang Uwais, kamu pernah mikirin Uwais, kamu pernah berbuat sesuatu buat Uwais, bisa jadi kamu adalah salah satu dari orang-orang yang Uwais ketika melihatmu dibawanya dari neraka menuju surga dengan syafaat Uwais Al-Qarni. Dilihatnya kamu di neraka, kamu pernah hadir waktu saya diceritain sama Halimah tentang saya kan? Dan kamu waktu itu baca Al-Fatihah buat saya. Sini. Karena yang disyafaati oleh Uwais Al-Qarni bukan 1, bukan 2, bukan 10, 20, jutaan orang. Uwais, permata yang menyangka dirinya debu belaka. Nabi habis selesai menceritakan tentang akhiratnya Uwais. Ya Umar, Nabi cari lagi. Ya Ali, ya Umar wa ya Ali, idza laqituma, kata Nabi Muhammad SAW, faballigh minni assalam wastaghfir lakuma ghafarallahu lakuma. Wahai Umar, wahai Ali, jika kamu ketemu nanti sama Uwais Al-Qarni, sampaikanlah salam dariku. Nabi kirim salam sama dia. Ya Allah, fastaghfir lakuma. Nanti kamu kalau ketemu sama dia, minta dia buat beristighfar buat kalian berdua. Ghafarallahu lakuma. Allah akan mengampuni kalian berdua dengan sebab istighfarnya Uwais. Nabi Muhammad memerintahkan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali untuk minta Uwais beristighfar buat mereka berdua. Kenapa? Satu, teman-teman sekalian, Nabi lagi ngajarin, kamu kalau ketemu orang soleh minta doa. Kamu kalau ketemu orang yang soleh minta doa. Jangan minta hal-hal yang lain. Dan Nabi juga lagi ngajarin, kalau minta doa jangan urusan dunia. Nabi lagi ngajarin, ya Umar wa ya Ali, idza laqituma fastaghfir lakuma ghafarallahu lakum. Wahai Umar, wahai Ali, kamu kalau ketemu sama Uwais Al-Qarni, minta dia buat beristighfar bagi kalian berdua, Allah akan ampuni kalian berdua. Sedikit sekalian saya muliakan, tuh Nabi lagi ngajarin. Terus Nabi kan lagi ngomong kayak gitu, Nabi sama aja lagi ngasih perintah sebenarnya buat Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali buat nyari Uwais Al-Qarni. Kenapa? Padahal kita tahu Sayyidina Umar udah pasti surganya, nggak pakai ketemu sama Uwais juga. Sayyidina Ali udah pasti mulianya, nggak pakai ketemu sama Uwais juga. Tapi Nabi nyuruh dua sahabat besarnya buat ketemu sama Uwais. Kenapa teman-teman sekalian? Untuk nyambungin hati sama orang-orang soleh. Jika bahkan kamu sudah tercinta di mata Allah, kamu masih perlu untuk mencari kawan-kawan, menyambungkan hatimu dengan orang-orang yang tercinta di sisi Allah. Apatah lagi jika kita belum tentu tercinta di sisi Allah. Salah satu hal penting yang harus kita lakukan dalam kehidupan, mencari orang-orang soleh untuk kita sambungkan hati, menyayangi, mencintai.
berta'alluq, memiliki hubungan hati dengan mereka para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Bakar 2 tahun meninggal sesudah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar setiap tahun masanya haji, beliau cari Uwais Al-Qarni. Wahai semua jamaah Arafah, jamaah haji, silakan semua berdiri sekarang. Yang namanya khalifah ngasih perintah kan semuanya patuh, semuanya pada berdiri. Katanya Sayyidina Umar kemudian, liyajlis kullukum illa man kana minal Yaman. Sekarang semuanya boleh duduk kecuali yang dari Yaman. Udah tuh, semuanya pada duduk. Banyak nih, ada ribuan orang dari Yaman. Sayyidina Umar bilang kemudian, liyajlis kullukum illa man kana minal Murad. Udah pada duduk semuanya nih, kecuali yang dari Murad. Sayyidina Umar kemudian bilang lagi, liyajlis kullukum illa man kana minal Qarn. Sayyidina Umar kemudian nanya, Fikum Uwais? Ada nggak di antara kalian namanya Uwais? Sayyidina Umar berasa nih, deket nih Uwais nih. Ada nih Uwais nih. Ini tahun terakhir nih, saya harus nih ngerjain nih yang disuruh sama Nabi buat ketemuin Uwais. Dan Sayyidina Umar berasa. Kenapa berasa? Itu sambungan antara sesama hamba Allah, sesama kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ibadullah punya sambungan hatinya ini berasa, teman-teman sekalian. Jadi katanya Sayyidina Umar, "Fikum Uwais? Ada Uwais di sini?" Enggak ada ternyata. "Afikum rajul ya'rif Uwaisa?" Enggak ada Uwais di sini. Yakin? Adakah di antara kalian seseorang yang kenal sama orang namanya Uwais? Lama tungguin Sayyidina Umar, nggak ada jawaban juga, saling toleh. Ada orang laki-laki di belakang. Udah tua, bener dia angkat tangan. Ya Amirul Mu'minin arif Uwais, walakinnahu yanbaghi an la ta'rif bih. Amirul Mu'minin, saya kenal orang namanya Uwais, tapi kayaknya nggak pantas gitu untuk engkau cari dia. Bener-bener banget kata Nabi ya. Rubba as'as aghbar madfun bil abwab. Enggak terkenal di bumi nih orang. Enggak ada orang mau kenal sama dia gitu. Masya Allah. Dia bilang, saya kenal tapi orangnya kayak nggak pantas gitu buat kamu kenalin. 5, kata Sayyidina Umar nih. Kenapa saya nggak boleh kenal sama Uwais? Rajul bihibalah. Soalnya orangnya rada-rada bahlul. Orangnya rada-rada gila. Sayyidina Umar tahu Uwais yang ini dia nih, yang dicari sama dia selama ini. Makanya Sayyidina Umar begitu dengar orangnya bilang rajul bihibalah, orangnya rada-rada gila. Sayyidina Umar marah, merah padam mukanya, ingat hadisnya Nabi. Sayyidina Umar kemudian bilang, "Bikalabe, yang gila kamu bukan dia." Aina hulan? Di mana dia sekarang? Sebenarnya dia pergi haji tahun ini. Dia sebenarnya ikut haji tahun ini, tapi dia wukuf di Padang Arafah. Uwais memilih untuk wukuf di Padang Arafah sambil gembalain kambing di ujung-ujung Arafah. Ya Allah. Dia gembalain kambing kita yang besok mau dipotong. Ya Ali, lebih ya Amirul Mukminin. Yuk kita kerjain amanat Nabi Muhammad buat kita. Lebih wa sa'dik, jalan berduaan. Nyari Uwais Al-Qarni. Dapat di daerah masuk bagian dari Arafah, tapi udah di sudut-sudutnya ada kambing-kambing lagi digembalakan, tapi orang yang mengembalakannya sedang sibuk antara dia sama Allah. Ruku, sujud, ya Allah, nggak sadar sama apapun yang terjadi. Kambing-kambingnya dititipkan kepada pemiliknya yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sementara dirinya, ruhnya yang begitu berharga, ia persembahkan kepada pemiliknya. Masya Allah, dihadapkannya kepada pemiliknya. Nikmat sholat nih ya, yang kepengen jadi Uwais Al-Qarni. Sibuklah antaramu sama Allah.
Gak usah sibuk sama pandangan orang padamu, gak usah sibuk sama yang dikerjakan ahli-ahli dunia, gak usah sibuk sama apa yang sedang terjadi di dunia ini. Sibuk aja sama apa yang akan terjadi padamu di akhirat. Sibuk aja sama pandangan Allah kepadamu. Habis selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 orang di situ sampingnya. Begitu Uwaisnya habis salam, Sayyidina Umar langsung bangun, Sayyidina Ali langsung bangun. Bangun untuk apa? Penghormatan kepada Uwais Al-Qarni, seseorang yang namanya telah disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Meskipun orang semua faham Sayyidina Umar, Sayyidina Ali bukan orang-orang yang gak terhormat, tapi mereka ngerti caranya ngormatin orang. Siapa yang dihormatin? Uwais Al-Qarni. Siapa dia? Penggembala kambing kelihatannya, tapi kekasih Allah, penyelamat jutaan orang dari neraka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya menghormati akhirat orang tersebut, seperti yang dikabarkan Nabi, Sayyidina Umar Amirul Mukminin, pemimpinnya Sayyidina Umar bin Khattab, berdiri bangun penghormatan kepada seorang penggembala kambing, berdiri. Kemudian keduanya mengucap salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uwais bingung juga, tapi dijawab salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kemudian keduanya. Sayyidina Umar kemudian bertanya, Ma ismuk? Sayyidina Umar nanya, siapa namamu? Sayyidina Uwais bilang, Ana Abdullah, saya hambanya Allah. Sayyidina Ali langsung nyaut, Kulluna ibadullah. Ma ismuk? Siapa namamu? Ana Abdullah, kata Uwais. Katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Kulluna ibadullah. Semua dari kita adalah hamba-hambanya Allah. Mal ismal ladzi sammat ummak bih? Apa nama yang ibu kamu biasa panggil kamu? Apa katanya Uwais? Mali wali ismi. Apalah arti sebuah nama? Langsung Sayyidina Umar maju dikit. Mohon maaf, permisi, kata Sayyidina Umar. Diangkat lengan baju Sayyidina Uwais Al-Qarni yang waktu itu pakai baju ihram, karena sedang dalam keadaan ihram kan. Ditarik kain ihramnya, kelihatan di situ ada bekas baros persis di tempat yang ditunjuk Nabi Muhammad alaihissalam. Taulah mereka, begitu kelihatan barosnya, itu dia, langsung akabba Umar bin Al-Khattab ala yaday Uwais. Sayyidina Umar langsung pegang dan cium tangannya Uwais. Diambil tangannya, dicium dengan penuh penghormatan tangannya Uwais. Habis itu kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib langsung cium tangannya Uwais, gantian habisnya Umar bin Khattab. Habis itu keduanya kemudian mengatakan, Ya Uwais, inna Rasul sallallahu alaihi wasallam luballigh ilaikas salam. Wahai Uwais, sungguhnya Nabi Muhammad alaihi wasallam menyampaikan salam kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Uwaisnya langsung nanya, Man antuma? Siapa kalian berdua? Ana Ali bin Abi Thalib, wa hada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Sayyidina Uwais langsung berdiri. Apa kemudian dia bilang? Jazakumallah khair ma jaza ummatan an amirih. Semoga Allah membalas kalian berdua sebagai pembalasan, seindah-indah balasan dari rakyat kepada pemimpin-pemimpinnya. Habis itu duduk. Kemudian keduanya, wahai Uwais, istaghfir lana. Beristighfarlah untuk kami berdua. Ngerjain amanatnya Nabi kan? Beristighfarlah untuk kami berdua. Apa jawab Uwais? Istighfari li jami'il muslimin. Istighfar saya buat semua umat Islam. Wahai Uwais,
bagaimana jika saya ketemu sama pemimpin kamu dari Murad, saya kasih sama kamu bulanan dari Baitul Mal. Apa katanya Uwais Al-Qarni? La taf'alu, janganlah kalian kerjakan seperti itu. Kenapa gitu Uwais? Nih katanya Uwais, karena saya menggembalakan kambing untuk 2 dirham setiap hari. Saya makan yang 1 dirham dan saya bersedekah untuk yang 1 dirham. Dia bilang, wahai Amiril Mukminin, saya nggak tahu apakah saya akan menghabiskan yang 1 dirham sebelum keduluan ajal menjemput saya, ataukah saya akan menghadap Allah sementara saya masih memiliki 1 dirham yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya takut kalau saya nanti mati harus mempertanggungjawabkan, kenapa kamu masih memiliki dunia yang belum kami habiskan untuk hari kamu itu, wahai Uwais. Wahai Amirul Mukminin, saya punya 2 buah baju. Saya pakai yang 1, saya cuci yang 1-nya. Saya nggak tahu apakah saya akan membuat keduanya lapuk sebelum ajal saya datang, ataukah keduluan ajal sementara 2 pakaian tersebut masih bagus saya miliki dan akan jadi hisab saya di hari akhirat nanti. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya mahsyar panjang, sesungguhnya hisab panjang, sesungguhnya jembatan panjang. Tidak ada yang selamat di hari akhirat illal mukhaffifun, kecuali orang-orang yang ringan. Itu Sayyidina Umar dengar ucapannya Uwais Al-Qarni, pukul-pukulin tongkat ke tanah nih, pukul-pukulin tongkat dengan air mata berlinangan. Ya wailakum lima walaitum Umar, ya wailakum lima walaitum Umar, ya wailakum lima walaitum Umar. Kenapa kalian mengangkat Umar jadi khalifah? Bagaimana hisab saya di akhirat? Kenapa kalian mengangkat Umar jadi khalifah? Betapa sangat panjangnya hisab yang harus dirasakan Umar bin Khattab. Saudariku sekalian, saya muliakan. Dah, habis itu kemudian keduanya pamitan berpisah sesudah Uwais Al-Qarni baca doa dan diaminkan oleh keduanya, kemudian berpisah. Beberapa bulan kemudian Sayyidina Umar bin Khattab meninggal dunia. Jadi sekalian, dari semua ini ada satu kisah yang ingin saya sampaikan dari awal. Ingat Uwais, ingat ini sebenarnya saya. Uwais itu di masa-masa akhir kehidupannya nggak bisa lagi menggembalakan kambing. Beliau makan dari sampah, nyari-nyari sampah, kalau ada buah masih bagus gitu ya, beliau akan bersihin kemudian dimakan. Itu pun kalau masih ketemu buah yang utuh beliau sedekahkan. Sedikit sekalian, satu ketika beliau lagi nyari-nyari sampah, timbunan sampah kayak bukit gitu ya, ada anjing. Dia begitu melihat anjing, dia bilang, ya kalb, kul mimma yalik wa ana akul mimma yalini. Wahai anjing, makanlah dari yang ada di sisimu, aku akan makan yang ada di sisiku. Jangan lewatin tempatku, aku gak akan lewatin tempatmu. Ya kalb, in ana jawaztu sirat fa ana khairun mink. Anjing, kalau nanti di hari akhirat saya bisa lewat jembatan sirat, selamat saya masuk surga, saya lebih baik darimu. Maaf, walakin illam ujawiz sirat, tapi wahai anjing, jika nanti di hari akhirat saat lewat jembatan sirat saya nggak selamat sampai di ujungnya. Kalau saat lewat jembatan saya terjerumus disebabkan dosa-dosa saya, kekhilafan saya kepada Allah, lupanya saya kepada Allah, dan saya harus tenggelam masuk ke dalam api neraka. Ya kalam anta khairun minni, wahai anjing, kamu lebih baik dariku, kamu lebih baik dariku. Aku akan berharap andai menjadi kamu hari ini, wahai anjing.
cara mereka berpikir. Demikian cara mereka memandang diri mereka. Dan inilah kita. Ngelihat si fulan, kita merasa diri kita lebih baik dari dia. Ngelihat si Faltan, kita merasa diri kita lebih baik dari dia. Ngelihat orang-orang yang pakai penutup auratnya terbuka-buka, kita merasa lebih baik daripada dia. Ngelihat orang yang auratnya tertutup rapi, sampai nggak ada yang kelihatan, kita masih merasa lebih baik daripada dia. Ngelihat orang ahli maksiat, kita merasa lebih baik daripada dia. Ngelihat orang ahli taat, kita curiga dengan keikhlasannya, yang sebenarnya bukan urusan kita. Ada apa dengan kita, teman-teman saudaraku sekalian? Jangan sampai kita ternyata adalah berlian kita sangka yang padahal tidak berharga, bahkan sesayap nyamuk di hadapan Allah Ta'ala. Jangan sampai kita pada nyatanya adalah sesuatu yang tidak memiliki nilai, debu belaka, saudaraku sekalian. Bahkan anjing lebih baik daripada kita. Akan tetapi kita merasa bahwa kita adalah orang-orang yang layak bersanding dengan baginda Nabi Muhammad SAW di Firdausul A'la. Ya Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membetulkan cara pikir kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik hati-hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita makna tawadhu yang sesungguhnya, sehingga lisan kita tidak pernah berani untuk mencaci siapapun, sehingga kita tidak pernah berani untuk berprasangka buruk kepada siapapun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang selalu dalam pendidikan Allah, dalam rahmat Allah, dalam ampunan Allah, dalam kasih sayang Allah, insyaallah. Amin.